Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang yang terhormat kepada Ibu Leli Kurniasari, SPMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Teknik Penyimpanan dan Pengemasan Benih, dan yang saya banggakan teman-teman Teknik Produksi Benih Angkatan 2020. Di sini kami dari kelompok C3 yang akan mempresentasikan terkait hasil review jurnal kami dengan judul Pengaruh Waktu dan Media Simpan terhadap Viabilitas Benih Matoa. Adapun anggota kelompok C3, yang pertama ada saya sendiri selaku moderator Andini Kadamayanti, yang kedua ada Ahmad Ribagus, yang ketiga Cairuz Zururi, yang keempat dia Ayu Sukmawati, yang kelima Radian Fatahila, dan yang terakhir Meli Handayani. Bisa di next. Adapun pokok bahasan yang akan kami presentasikan, yang pertama ada pendahuluan, yang kedua bahan, yang ketiga metode, dan yang keempat hasil dan pembahasan. Bisa di next. Yang pertama ada pendahuluan yang akan disampaikan oleh Cairuz Zururi. Kepada yang bertugas saya persilahkan. Baik, ini saya akan menjelaskan latar belakang. Pertama itu Matoa atau Pometia pinnata J.R. Forster dan J.G. Forster merupakan salah satu jenis tanaman MPTS yang memiliki potensi untuk dikembangkan dalam program rehabilitasi hutan dan lahan di daerah Sulawesi Utara. Kayu dari pohon Matoa dapat dimanfaatkan untuk kayu pertukangan dan buahnya memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Masyarakat Sulawesi Utara, khususnya masyarakat Bolang Mogondou, telah sejak lama mengembangkan tanaman Matoa di pekarangan rumah. Tingkat preferensi masyarakat sangat tinggi untuk mengembangkan jenis ini karena mampu memberikan dampak ekonomi secara signifikan. Harga buah Matoa di pasaran Sulawesi Utara berkisar antara 25.000 sampai dengan 35.000 per kilo. Tanaman Matoa juga diketahui memiliki potensi untuk dimanfaatkan menjadi tanaman obat, menurut Surya 2018. Berdasarkan beberapa hasil penelitian, disampaikan bahwa ekstrak daun Matoa memiliki kemampuan yang cukup kuat dalam menghambat pertumbuhan bakteri Streptococcus mutans, S. sobrinus, Escherichia coli, atau kutipan dari Gus Pradini, Pasendan, dan Kusuma 2016. Ekstrak kulit batang Matoa juga diketahui berpotensi digunakan sebagai penurun kadar glukosa darah. Menurut Ahmawati, Febrina, dan Citra Resmi tahun 2013. Baik, next. Kemudian yaitu ada rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana pengetahuan masyarakat mengenai teknik budidaya Matoa. Dua, apakah ketersediaan bahan tanaman dalam kegiatan rehabilitasi mencukupi. Ketiga, bagaimana pengetahuan masyarakat tentang teknik penyimpanan benih Matoa. Yaitu tujuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh waktu dan media simpan terhadap viabilitas benih Matoa. Kemudian manfaat. Yang pertama yaitu mampu memberikan dampak ekonomi secara signifikan. Kedua, ekstrak kulit batang Matoa juga diketahui berpotensi digunakan sebagai penurun kadar glukosa darah. Baik, selanjutnya. Oke, selanjutnya bahan penelitian. Waktu dan tempat. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari sampai Februari tahun 2019 di Persemayan Permanen BPDA SHL Tandono Kima Atas yang berada di Kompleks Kantor Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Manado, Provinsi Sulawesi Utara.
Bahan dan alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah buah matoa yang berasal dari Kabupaten Bolang, Mangundo. Peralatan yang digunakan berupa bak tabur, media pasir, label, timbangan digital, oven, dan alat tulis. Next. Nah, adapun metode penelitian, yaitu rancangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah rancangan acak lengkap yang disusun dengan pola faktorial yang terdiri dari 2 faktor, yaitu faktor pertama waktu simpan yang terdiri dari 3 level, yaitu 5 hari, 10 hari, dan 15 hari. Faktor kedua, yaitu media simpan yang dari 4 level, yaitu aluminium foil, kain belacu, kokopit, dan tanpa media simpan. Setiap perlakuan terdiri atas 3 ulangan, masing-masing sebanyak 15 benih. Next. Nah, prosedur kerja. Yang pertama, buah matoa yang digunakan dalam penelitian ini adalah buah yang telah masak atau berwarna hitam kecoklatan. Yang kedua, buah diekstrasi dengan mengupas daging buahnya. Yang ketiga, penyimpanan benih matoa dilakukan pada suhu kamar sekitar 26,9 derajat Celcius dan kelembapan sekitar 78%. Yang keempat, benih ditabur sesuai waktu perlakuan penyimpanan, yaitu dengan penaburan benih tanpa waktu, dan media simpan juga dilakukan sebagai pembanding atau kontrol. Yang kelima, yaitu pengukuran benih berkecambah dilakukan setiap hari selama 15 hari. Next. Nah, parameter pengamatan yang digunakan yaitu kadar air benih, daya berkecambah, dan kecepatan berkecambahan dengan masing-masing perhitungan. Selanjutnya, analisis data. Hasil penelitian dianalisis menggunakan analisis ragam, dan untuk melihat perbedaan signifikan, dilakukan uji lanjut dengan Duncan Multiple Range Test atau dengan DMRT. Next. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya. Baik, saya lanjutkan. Berdasarkan hasil analisis ragam dari interaksi perlakuan waktu dan media simpan diketahui memberikan pengaruh yang nyata terhadap kadar air benih, daya berkecambah, dan kecepatan berkecambahan benih matoa, seperti tabel pada berikut ini. Terdapat sumber variasi, yaitu waktu, media, kemudian waktu dan media, dan juga galat. Oke, next. Benih matoa pada perlakuan media simpan berupa kokopit, kain belacu, dan tanpa media simpan semakin lama waktu penyimpanan mengalami penurunan nilai kadar air benih. Sedangkan untuk media simpan aluminium foil memiliki nilai yang stabil hingga waktu penyimpanan 15 hari. Penurunan kadar air pada benih matoa juga akan memberikan pengaruh terhadap penurunan daya kecambahnya. Benih matoa pada dasarnya menyukai kandungan air yang relatif tinggi selama penyimpanan, karena semakin rendahnya kadar air dalam benih akan meningkatkan laju respirasi dan mengakibatkan benih cepat kehilangan energi, dan persediaan cadangan makanan terutama pada daerah embrio, kemampuan berkecambah menurun atau terjadi kemunduran benih matoa. Suryanto 2013 menyatakan bahwa penggunaan bahan kemasan yang tepat dapat melindungi benih dari perubahan kondisi lingkungan simpan, yaitu kelembaban nisbi dan suhu. Takfir et al. 2018 menjelaskan lebih lanjut bahwa aluminium foil mampu membatasi pengaruh panas dan oksigen atmosfer pada benih, sehingga mampu mempertahankan kadar air benih dan menghambat respirasi. Penggunaan media simpan yang kedap juga mampu melindungi benih dari kontaminasi hama, kutu, jamur, bakteri, dan kotoran. Benih matoa yang disimpan dalam media simpan aluminium foil juga terlihat lebih segar menurut jurnal
Dari beberapa hasil penelitian juga menyebutkan bahwa benih yang disimpan dalam media simpan aluminium foil menghasilkan potensi tumbuh dari benih maksimum dibandingkan media simpan yang lain. Antaranya adalah penelitian pada benih kelengkeng, yakni Alamsyah, Slamet, dan Kusmiati tahun 2017, pada benih kedelai, yakni Dewi, Sumadi, dan Serbana, kemudian pada benih mentimun, Supena tahun 2012, dan juga pada benih padi, yakni Sari dan Faisal tahun 2017. Kemudian media simpan kain belacu mengakibatkan penurunan kadar air dan daya kecambah pada benih matoa dengan nilai terendah sebesar 21% dan juga 22%. Hal tersebut dikarenakan sifat dari media simpan kain belacu adalah poros, sehingga Ka benih matoa sangat dipengaruhi kondisi dan kelembapan ruang sekitarnya. Selain itu, kain belacu pada suhu kamar mengakibatkan terjadinya fluktuasi kadar air menjadi naik turun karena kondisi suhu kamar cenderung tidak stabil. Media simpan kain belacu diketahui juga menurunkan daya kecambah dan kecepatan kecambah benih manglit menurut Suwita dan Darwo pada tahun 2015. Kemudian media simpan kokopit memiliki nilai yang tak berbeda nyata atau sama dengan perlakuan tanpa media simpan. Kedua perlakuan ini menyebabkan terjadinya penurunan nilai kadar air hingga nilai terendahnya di bawah 20% dan mengakibatkan benih matoa tidak mampu berkecambah pada perlakuan simpan 15 hari. Pengaruh lain dari kedua metode simpan tersebut diantaranya adalah ditemukannya adanya perubahan warna dan bentuk benih. Warna menjadi pucat dan bentuk menjadi lebih mengkerut dikarenakan hilangnya sebagian kandungan air pada benih. Kecepatan perkecambahan benih matoa dari perlakuan tanpa media simpan kain, belacu, dan kokopit mengalami penurunan secara terus-menerus hingga waktu penyimpanan 15 hari. Namun penyimpanan benih matoa dalam media simpan aluminium foil mampu meningkatkan nilai kecepatan perkecambahan dibandingkan dengan kontrolnya. Berdasarkan nilai ini, dapat diketahui bahwa benih matoa yang disimpan pada media aluminium foil cenderung mampu mengaktifkan karakter after ripening. Benih matoa yang ditunjukkan dengan meningkatnya kecepatan perkecambahan benih seiring dengan bertambahnya waktu penyimpanan. Baik, saya kembalikan ke moderator. Bisa di next. Baik, untuk kesimpulan dari review jurnal kelompok kami, mendapatkan kesimpulan media simpan aluminium foil merupakan media terbaik yang dapat digunakan untuk menyimpan benih matoa selama 15 hari karena mampu mempertahankan viabilitasnya. Bisa di next. Lalu di sini kelompok kami mereview terkait kelebihan dan juga kekurangan jurnal. Untuk kelebihannya, yang pertama, penyajian dalam bentuk tabel kemudian dijelaskan kembali sehingga mudah dipahami. Yang kedua, pengaplikasian pada jurnal ini memungkinkan untuk diterapkan. Yang ketiga, penelitian pada jurnal ini memberikan pengetahuan pada masyarakat mengenai teknik penyimpanan benih matoa yang benar. Nah, adapun kekurangan dari jurnal ini, yang pertama, tahapan penelitian tidak dijelaskan secara detail. Lalu yang kedua, terdapat beberapa bahasa yang sulit dipahami, khususnya bagi pembaca dari kalangan umum. Dan yang terakhir, pada penelitian ini tidak dijelaskan secara spesifik mengenai tempat penyimpanan seperti apa yang ideal untuk menyimpan benih matoa tersebut. Bisa di next. Baik, mungkin dari kami cukup untuk presentasinya. Semoga bermanfaat. Saya selaku moderator mewakili
kelompok 3C. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan untuk menyantumkan pertanyaannya di kolom komentar. Bye.